Halo Sobat K, senang sekali bisa kembali menemani Anda di podcast Literasi Keuangan bersama K Radio. Sobat, di era digital seperti sekarang ini, kemudahan transaksi keuangan memang tidak dipungkiri membuat kehidupan kita semakin praktis. Namun di sisi itu, ancaman modus penipuan digital mulai dari investasi bodong, phishing, hingga penipuan berkedok hadiah dan juga pinjaman online ilegal semakin marak. Nah, untuk mengetahui bagaimana agar masyarakat terlindungi tentang modus-modus penipuan digital tersebut, nah saat ini kita sudah bersama tamu spesial kita, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jember, Bapak Aris Budiman. Halo Bapak, apa kabar? Halo Mbak Ani, alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah, sehat selalu. Demi masyarakat Jember ini ya, Jember, agar lebih melek literasi keuangan. Betul sekali Mbak Ani. Oke Pak, sekarang ini kan yang lagi marak diperbincangkan oleh masyarakat kan tentang maraknya modus penipuan digital. Yes. Nah ini OJK sebagai salah satu lembaga jasa keuangan yang harus melindungi masyarakat nih, punya program apa nih Pak kira-kira untuk bisa melindungi masyarakat dari modus penipuan digital ini? Iya Mbak Ani, jadi ini luar biasa, cocok sekali apa yang ditanyakan oleh Mbak Ani, apa yang jadi topik kita pada hari ini, sesuai dengan apa yang sedang coba kita dengungkan. Kita beberapa bulan ini sedang masif ya untuk menyampaikan informasi mengenai scamming dan anti-scamming yang ada di sektor jasa keuangan. Jadi kalau kita sedikit saya coba ambil mengenai mandat yang diberikan oleh undang-undang, terutama undang-undang P2SK yang terakhir nomor 4 tahun 2026. Salah satu mandat yang diberikan kepada OJK adalah perlindungan konsumen. Isu mengenai perlindungan konsumen itu mungkin bukan barang baru ya. Jadi sejak adanya Undang-Undang nomor 21 ya, sampai dengan ada Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 dan terakhir perbarui di Undang-Undang nomor 4 tahun 2026, perlindungan konsumen itu menjadi isu yang penting. Kenapa? Karena kita kalau bicara mengenai lembaga jasa keuangan, ya, aktivitas yang dilakukan di sektor jasa keuangan itu bukan hanya sekedar memperhatikan industrinya, tapi kita harus memperhatikan konsumennya. Nah, oleh karena itu, ini yang menjadi permasalahan. Dalam praktek sehari-hari banyak sekali ya, konsumen-konsumen yang dalam tanda kutip menjadi korban dari aktivitas keuangan. Betul banget ya, itu Pak. Betul banget, jadi ini yang harus dilindungi oleh kita semua. Disitulah fungsi OJK untuk melakukan perlindungan konsumen. Kalau tadi Mbak Ani tanya mengenai ada program apa nih perlindungan konsumen? Yang current sih program anti-scamming. Anti-scamming. Jadi kita di tahun 2024 kemarin, ya, tepatnya di tanggal 22 November 2024, kita membuat yang namanya IASC. IASC, betul. Nah, apa ini Pak? Indonesia Anti-Scamming Center. Indonesia Anti-Scamming Center. Betul. Nah, ini Sobat K dan masyarakat udah tahu belum nih? Coba ini kita kepingin tahu apa itu IASC Betul. Pak ya? IASC sendiri itu merupakan sebuah forum koordinasi ya antara berbagai pemangku kepentingan di bidang sektor jasa keuangan. Yang memang ini terdiri dari semua anggota Satgas Pasti. Kalau Satgas Pasti itu kan memang satuan tugas untuk melindungi dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum di sektor keuangan ya. Nah, kita kerjasama juga dengan asosiasi-asosiasi di sektor jasa keuangan. Ya, baik itu asosiasi perbankan, asosiasi terkait dengan sistem pembayaran, asosiasi terkait dengan fintech segala macam. Itu kita ada kerjasama dan yang pastinya semua regulator yang terkait dengan sektor jasa keuangan, baik itu Bank Indonesia ya maupun kementerian terkait juga terlibat dalam IASC ini. Forum koordinasi bersama. Sendiri ya, Pak, Betul sekali. Nah, tujuan adanya didirikannya IASC ini kita melihat pada sebuah latar belakang ya bahwa korban-korban penipuan atau scamming itu ya seringkali dalam tanda kutip ya sudah tidak punya harapan. Karena hopeless. Karena ketika mereka sadar mereka sudah kena tipu, ya nggak kembali sama sekali, nggak ngerti sama sekali dan hilang uangnya gitu. Betul. Dan nggak tahu apa yang harus dilakukan. Betul sekali. Nah, hadirnya IASC ini kami berharap penyelamatan ya dana
korban penipuan itu bisa dilakukan dengan cepat, efektif, dan juga nanti sekaligus memberikan efek jerah bagi para pelaku-pelaku scamming, sehingga mereka ya akan mendapatkan hukuman, mereka akan mendapatkan sanksi atas tindakan-tindakan penipuan atau scamming yang mereka lakukan. Oke, nah setuju banget ini Pak. Kita sebagai masyarakat kadang kan sering, meskipun kita belum jadi korban, semoga tidak. Betul, amin. Melek ketika kita sering dekat dengan OJK, setidaknya literasi itu kita dapat sehingga kita paham untuk melindungi diri. Cuman ada rekan-rekan kita di luar sana yang kadang tidak ngerti ini harus melakukan apa. Dan senang banget Pak ketika akhirnya kita selain terlindungi, akhirnya para pelakunya pun bisa dikenai sanksi ini. Tapi Pak, tadi boleh dong sedikit jelaskan mengapa OJK itu merasa perlu untuk membentuk IASC di kurun waktu terakhir-terakhir ini. Apakah karena memang semakin kesini semakin banyak nih Pak pelaku modus penipuan berbasis digital ini Pak? Betul. Nah ini tadi kata kuncinya adalah digital. Yes. Saat ini kita sudah berada pada suatu era yang kita tidak bisa menghindari. Era digital. Semua aktivitas kita, ya, mulai dari kita mau makan aja, kita mau melakukan perjalanan, sampai kita mau melakukan transaksi keuangan, sekarang sudah serba digital, ya kan? Kalau melakukan perjalanan, kita sudah ada berbagai macam platform ya, yang bisa mengantarkan kita kemanapun, pesan transportasi dengan mudah, pesan makan dengan mudah, ya. Nah, kemudahan-kemudahan itu juga telah terjadi di transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan sekarang nggak ada bank atau lembaga jasa keuangan yang tidak dalam tanda kutip memiliki produk digital. Semua berlomba-lomba untuk digital, ya. Perbankan, asuransi, bahkan terkait dengan pasar modal. Tapi di balik digitalisasi yang memudahkan kehidupan kita, memudahkan kita melakukan transaksi keuangan, ada sisi di balik itu yang mengancam kita. Artinya kalau kita bicara bahasa kerennya sih risiko dari digitalisasi itu sendiri. Semakin orang melek digital, maka semakin harus dia memahami risiko yang ada di balik digitalisasi itu. Oleh karena itu tuntutannya semakin banyak kita melakukan transaksi digital, ya, maka harusnya kita semakin hati-hati. Kita punya strategi untuk memitigasi risiko itu. Nah, terkait dengan aktivitas keuangan yang berbasis digital ini, maka risiko yang melekat semakin banyak, semakin tinggi. Mulai dari ada yang namanya tadi sempat disinggung kan, ada phishing segala macam, investasi bodong, bahkan hadiah abal-abal. Betul, hadiah abal-abal, pinjaman online yang ilegal bodong. Nah, itu merupakan bentuk dari aktivitas-aktivitas yang melanggar ketentuan, dan itu termasuk dari domain di mana IASC itu kenapa perlu ada atau hadir tengah-tengah kita. Artinya apa? Korban dari aktivitas transaksi yang ilegal itu semakin banyak, ya kan? Dan kami nggak menghendaki masyarakat, dalam hal ini konsumen, ya, itu dirugikan. Dari sisi regulator, dari sisi pengawas lembaga jasa keuangan, kami sudah pasti akan mendorong, dalam tanda kutip, memberikan regulasi-regulasi yang sifatnya mandatori bagi seluruh lembaga jasa keuangan agar mereka dapat meningkatkan mitigasi risiko, baik untuk mereka sendiri, ya, untuk lembaga jasa keuangan itu, maupun untuk dalam rangka melindungi kepentingan konsumen mereka. Nah, tapi ya itu tadi, yang namanya kejahatan ini kan tidak akan pernah hilang, gitu ya. Jadi selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, tadi sempat disinggung juga, di era digital ini berbagai macam modus, ya, penipuan, modus scamming, modus kejahatan ini akan semakin beragam. Apalagi kalau kita bicara teknologi terakhir AI gitu. Contoh lah paling gampang, fake call. Wah, dulu masih ditelepon sama orang ngaku-ngaku dari kepolisian atau ngaku-ngaku dari rumah sakit, anaknya ada yang di rumah sakit, ada orang tuanya masuk penjara, anaknya masuk penjara, itu suaranya orang lain. Dengan teknologi sekarang, ya, dengan AI, itu pakai suara anak kita sendiri, pakai suara orang tua kita sendiri, semakin canggih. Dan bahkan bisa muncul wajah juga. Betul. Itu sudah banyak terjadi, terutama di luar negeri. Ya, mudah-mudahan di Indonesia nggak semasif itu ya. Tapi itu tadilah, dengan adanya berbagai macam fenomena dan modus-modus
yang menyebabkan korban-korban itu semakin banyak, kami merasa bahwa yang namanya ESG harus hadir agar apa? Jumlah korban itu semakin berkurang, minimal kerugian yang dilibatkan atau didapatkan oleh korban itu juga semakin berkurang. Karena sebelumnya Mbak Ani, korban-korban itu, yaitu saya bilang di awal, mereka tuh sampai hilang 100%, hopeless mereka udah. Tapi sejak adanya ISC, ini semakin berkurang. Ada harapan, jadi ada yang sampai 10% bisa kembali, 25% kembali. Setidaknya mengurangi kerugian. Yes, betul, betul. Oke Pak, tadi kan udah kita sebutin tuh jenis-jenis penipuan digital ya. Ada phishing, investasi bodong, pinjol ilegal, kemudian ada hadiah pura-pura atau diabal-abal. Nah, kira-kira jenis apa lagi nih Pak, jenis penipuan yang ditanggung atau nanti bisa di-cover oleh IASC ini? Kan ada banyak banget sekarang modusnya. Ya, betul. Mungkin sebelum ke jenis penipuan Mbak Ani, saya ingin menyampaikan dulu. Jadi bahwa media yang digunakan oleh scamming di bidang finansial atau financial scamming itu pasti akan melibatkan pelaku jasa keuangan. Ya. Jadi lembaga jasa keuangan yang memang sering digunakan sebagai media atau sarana scamming, financial scamming tepatnya. Ya, itu ada perbankan, ya tadi ada fintech, ya kan, ada perusahaan di pasar modal, itu ada perusahaan efek, ya, perusahaan gadai, ya, terus ada juga e-commerce. Nah, itu kita kan banyak bersinggungan dengan e-commerce ya. Terus ada perusahaan yang terkait dengan jasa pembayaran. Nah, sampai dengan saat ini kalau kita bicara konteks siapa saja sih yang sudah bergabung dalam IASC, itu ada totalnya 371 pelaku usaha jasa keuangan. Pelaku usaha jasa keuangan. Nah, pelaku usaha jasa keuangan ini berupaya untuk bisa memitigasi ya terjadinya korban-korban scamming yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Nah, bicara mengenai modus. Nah, modusnya ini macam-macam, tapi kalau dari kami sudah mencoba untuk menggrouping, ada 10 modus utama. Yang paling sering dilakukan. Betul, ini ya. yang paling sering dilakukan. Kalau kita bicara mengenai modus, nah, dari 10 modus utama tadi, itu ada transaksi penipuan belanja online, e-commerce. Terus belanja ada, online ya, Pak, ya? Betul, ada fake call, jadi penipu mengaku pihak lain. Contohnya tadi itu mengaku sebagai anaknya, mengaku sebagai orang tuanya, saudaranya, segala macam. Yang ketiga penipuan investasi. Yang keempat penipuan penawaran kerja. Ini keterlaluan ya memang si oknum-oknum ini. Sudah tahu zaman sekarang ini cari kerja susah itu masih ditipu kan itu. Nah, itu. Oke. Terus berikutnya penipuan melalui medsos. Mungkin kita udah sering kenal ada yang namanya love scamming. Nah, itu kan di medsos itu kan banyak itu. Tahu si korban ini punya uang, tapi dia agak-agak gaptek atau dia punya kebutuhan khusus ya ditawarkan. Nah, betul. itu banyak ternyata terjadi. Terus penipuan mendapatkan hadiah tadi sempat disinggung juga sama Mbak Ani, phishing ya. Terus penipuan berbasis WhatsApp ya, pakai APK. Jadi kayak yang kirim surat tilang, kirim resi undangan, terus resi paket pengiriman. Nah, itu. Terus ada social engineering dan terakhir ada pinjaman online fiktif. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau kita bicara pinjol itu ada memang. Ya, tapi ada yang legal, ada yang ilegal. Nah, yang fiktif ini termasuk yang ilegal tadi. Nah, dari 10 modus tadi Mbak Ani, ini korbannya udah banyak. Udah sampai, kalau bicara nominalnya udah sampai triliunan. Materi gitu. Nah, ini yang kita kalau bicara mana sih yang paling banyak? Nah, kira-kira diklasifikasikan yang mana nih Pak yang paling banyak? Jangan-jangan pemirsa kita sekarang ini merasa, aku ini pernah ini, aku ini pernah. Kira-kira yang mana ini Pak yang paling banyak ini? Kalau kita bicara mengenai dari 10 modus itu, yang frekuensinya paling banyak itu ada di penipuan e-commerce. Ini kita bikin top 3 dong Pak. Betul. E-commerce. Kemudian yang kedua di fake call tadi. Fake call. Jadi mengaku-ngaku jadi orang yang kita kenal. Betul. Yang ketiga penipuan investasi. Itu kalau itu tertinggi ya Pak ya. Frekuensi ya, dari sisi frekuensi.
Kalau dari sisi nominal, yang paling banyak terbesar itu ada di Vekol. Vekol itu kita di data yang kita dapatkan itu ada 1,74 triliun kerugian. Mungkin lebih membuat orang percaya. Betul. Ketika yang mengaku-ngaku itu adalah saudara, Yes. ada sisi emosional. Emosional yang disentuh Iya, di situ. betul. Nah, yang berikutnya, yang kedua itu penipuan investasi. Ya, jadi investasi bodong, investasi Iming-imingi ilegal. untung, Betul. gitu. Nah, itu yang kedua. Itu mencapai 1,52 triliun. Itu dalam kurun waktu berapa lama kerugian jumlah itu, Pak? Itu Satu tahun? lebih dari 1 tahun. Kita akumulasikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Terus yang ketiga itu belanja online. Itu sampai 1,36 triliun. Nah, itu tiga terbesarnya. Fantastis. Ini T loh, kita bicara T bukan M ya. Ini sudah T, bukan jutaan, bukan miliaran, tapi triliunan. Tuh. Jadi kalau kita buat rata-rata kerugian, itu yang paling besar itu di penipuan investasi. Karena kalau kita bicara investasi kan nggak mungkin uang kecil, nggak mungkin recehan ya kan. Pasti duit gede nih. Tuh. Itu yang paling gede pertama. Paling gede kedua adalah di phishing. Phishing itu termasuk yang gede karena kan ya transaksi yang kita lakukan sehari-hari secara online itu betul bisa diakses. Jadi sekali kesedot udah itu. Begitu kita bisa mengakses rekening yang bersangkutan udah kita habis. Betul, gitu ya. betul. Nah, yang terbesar ketiga kalau rata-rata kerugian itu di social engineering. Nah, ini coba bayangkan gitu ya. Itu hal-hal yang kita hadapi setiap hari. Ya kan sosial media, terus transaksi keuangan, belanjaan online, itu yang kita temui sehari-hari, kita lakukan sehari-hari. Dan ternyata risiko di situ besar banget, kita terancam bisa menjadi salah satu korban scamming atau khususnya financial scamming ini. Nah, penipuan digital ini dan juga pasti korbannya juga pasti banyak ya ketika jumlah materinya pasti banyak. Nah, sekarang the next question is ketika kita jadi korban penipuan digital ini apa yang harus segera kita lakukan, Pak? Oke, betul sekali, ini penting karena banyak yang tiba-tiba kena tipu jadi korban scamming terus bingung harus ngapain. Yang utama adalah jangan panik. Jangan panik dulu. Karena kalau orang panik itu biasanya kan dia bawaannya bingung, nggak bisa mikir, ngeblank kan gitu. Pengennya nangis aja kan gitu. Aduh kena tipu kan gitu ya. Nah, jadi jangan panik dan segera melakukan tindakan-tindakan yang memang perlu segera kita lakukan. Jadi yang pertama adalah kita menghubungi lembaga jasa keuangan di mana kita melakukan transaksi keuangan. Menghubungi lembaga jasa keuangan. Betul. Tempat jadi, kita melakukan transaksi keuangan. Transaksi keuangan. Catat ya Sobat K ya. Nah, jadi contohnya nih supaya lebih konkret punya gambaran, misalnya nih kita bertransaksi menggunakan transfer dana. Ya, misalnya dari Bank Mandiri ke BRI ya kan gitu. Nah, otomatis yang pertama kita harus lakukan adalah kita datang ke Bank Mandiri, ya kita laporkan ya bahwa saya barusan jadi korban penipuan dan saya barusan melakukan transfer ke rekening penipu. Ya, rekening penipunya di mana? BRI. Ya, nanti akan dilacak oleh Bank Mandiri kapan transaksi keuangannya dilakukan dan nominalnya berapa akan dikonfirmasi. Nah, nanti setelah itu akan ditindaklanjuti. Ya, kalau misalnya nanti dari Bank Mandiri meminta Pak segera ke BRI nomor rekening si pelaku itu berapa misalnya, itu kita ikutin aja. Itu jadi yang pertama segera kita melaporkan, kita langsung ketemu ke tempat lembaga jasa keuangan kita bertransaksi. Nah, yang berikutnya adalah kita melaporkan itu ke IASC melalui IASC. Jadi ada kanalnya IASC, kita masuk ke kanal tersebut, kita laporkan, kita jelaskan nanti di sana bagaimana kronologisnya, ya, bagaimana mekanisme yang kita lakukan, ya, tadi misalnya melalui transfer dari mana ke mana, itu kita sampaikan ke kanal IASC sehingga nanti kita semakin lebih cepat penelusuran aliran dananya seperti apa. Ya. Berikutnya, yang ketiga, kita harus siapkan itu semua bukti-bukti transaksi, ya. Jadi mulai dari misalnya bukti transfer, ya kan, terus setelah itu ada nomor rekening, ya, tujuan nama pelaku, ya, pelaku kejahatan yang melakukan penipuan, terus tujuan transaksinya untuk apa segala macam, terus termasuk kalau misalnya ada percakapan kita dengan pelaku, ya, pelaku scamming. Kita bisa itu kita capture. Misalnya kalau kita pakai WhatsApp ya
capturean dari screenshot dari percakapan Iya. WhatsApp itu ya. Betul. Terus kalau misalnya kita pakai IG ya DM-DM-nya seperti apa ya dan sebagainya. Nah setelah itu kalau kita memang ada komunikasi baik itu melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui media sosial, nah itu kita sampaikan apa aja akun-akunnya, termasuk kalau misalnya dari media sosial itu kita diarahkan pada tautan-tautan tertentu. Nah, tautan-tautan itu yang harus kita kita ungkapkan di laporan tersebut. Termasuk yang paling penting adalah kronologisnya. Ya, bagaimana ceritanya. Nah, berikutnya yang terakhir laporan ke pihak kepolisian. Karena nanti akan ada proses penegakan hukum yang akan dilakukan. Otomatis sejak awal aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian itu memiliki peran penting untuk bisa mempercepat proses penegakan hukumnya. Karena kalau tidak salah tadi juga disebutkan bahwa aparat penegak hukum juga masuk dalam salah satu lembaga Betul, yang masuk dalam ya, IASC di Satgas ya, Pak, Pasti tadi ya, bagian dari Satgas Pasti tersebut. Oke, baik. Ini salah satu penyelamat harapan buat para korban yang pernah merasa atau menjadi penipuan digital. Nah, sekarang untuk bisa mendapatkan bantuan dari IASC ini, apa Pak yang harus dilakukan? Mungkin step by step-nya, kemudian datang ke mana, seperti apa caranya, kan bisa dibantu jelasin Bapak? Oke, kalau informasi mengenai IASC sendiri dari OJK ya, sudah menyediakan berbagai macam kanal pastinya ya, baik itu dari website ya, atau mungkin bisa hadir di kantor OJK setempat ya. Nah, jadi nanti korban penipuan kalau misalnya masih belum yakin bahwa setelah melakukan pelaporan ya, apakah ini nanti akan diproses atau tidak ya, laporan yang sudah saya sampaikan nanti bisa mengecek langsung ke kanal. Nah, nanti kan pasti kan ada nomor pelaporan. Bisa dicek langsung sekarang sudah sampai mana tahapannya. Biasanya ini kalau kita bicara tahapan pemblokiran ya, pemblokiran rekening. Jadi ini kalau bicara praktek bagaimana scamming ini berjalan ya, itu sangat cepat. Ya. Jadi kayak tadi saya bilang misalnya dari Bank Mandiri ke BRI, itu dalam hitungan menit. Dari BRI setelah itu ke BCA, itu hitungan menit. BCA setelah itu langsung ke misalnya ke Bank Panin, hitungan menit. Jadi kecepatan dalam proses pelaporan yang dilakukan oleh korban itu sangat menentukan keberhasilan dari proses pemblokiran rekening. Semakin cepat dilaporkan, ya, maka akan semakin cepat rekening korban atau rekening penampungan ya, rekening penampungan itu akan dilakukan pemblokiran. Semakin cepat dilakukan pemblokiran, maka dana tersebut akan semakin kecil pulangnya bisa mengalir ke rekening-rekening berikutnya. Karena kalau sudah beberapa layer nih, beberapa rekening dilakukan pemindahan dana, ini biasanya agak terlambat. Terakhir itu biasanya di kripto. Kalau kripto ini karena sudah blockchain ya secara global, ini agak susah untuk mengendalikannya. Karena kan banyak sekali platform-platform kripto atau blockchain itu yang belum diawasi secara langsung oleh otoritas jasa keuangan, karena ini koneksinya kan koneksi global kalau kita bicara blockchain. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan kita harus segera melakukan pelaporan secara cepat ya, dan proses pemantauannya kalau memang dibutuhkan, butuh keyakinan lebih, bisa nanti datang ke kantor OJK terdekat. Disitulah nanti akan bisa diberikan informasi lebih lanjut mengenai bagaimana penanganan pelaporan IASC tersebut. Nah, hal penting yang saya coba akan tegaskan sekali lagi, tekankan ini adalah jangan pernah menunda pelaporan. Semakin cepat korban menyampaikan pelaporan, maka semakin besar peluang dana tersebut dapat diselamatkan. Gitu. Oke, jadi memang betul banget ya Pak ya, apabila kita sesegera mungkin ketika tersadar menjadi korban penipuan, secepatnya untuk segera melakukan pelaporan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center, yang kalau misalnya kita bingung mau kemana bisa datang ke kantor OJK setempat. Nanti akan ada panduan yang diberikan oleh tim dari OJK. Secepat mungkin, semakin cepat, semakin dana bisa terselamatkan. Pak, bicara untuk penyelamatan dana yang menjadi korban penipuan, apakah bisa, misalnya kita menjadi korban penipuan, dana kita itu akan bisa
kembali 100% atau seperti apa ini Pak? Iya, betul. Karena kita kan berharap gitu ya, gitu. Jadi seperti apa Pak? Betul. Jadi ini saya mau kasih data sedikit ya Mbak Ani. Iya. Jadi sejak tanggal 22 November 2024 pertama kali ISC diluncurkan sampai dengan 30 Juni 2026 itu sudah ada laporan yang masuk ke ISC itu sebanyak 608.167 laporan. Itu nasional. Ya, nasional. Oke, nasional. Nah, dari 608.000 laporan tersebut, kita sudah melakukan pemblokiran itu sebanyak 557.751 Lebih dari rekening. 90% ini ya. Rekening kita blokir. Dari 557.000 rekening tersebut, berapa banyak dana diblokir? Itu mencapai 674,1 miliar. Yang terselamatkan. Yang diblokir ya. Nah, nggak sampai keluar ya. Oke. Nah, yang bisa dikembalikan kepada korban itu mencapai 196,93 miliar. Ya memang belum 100%, tapi sudah ada nih. Harapan. Betul. Sudah ada dana yang sudah dikembalikan ke korban. Akhirnya ada Betul. harapan. Nah, kalau tadi bicara berapa banyak yang bisa dikembalikan potensinya, ini saya mau kasih satu contoh. Ini ada salah satu testimoni dari salah satu korban scamming. Ini seorang mahasiswi dari Universitas Jember sini. Oke, ini di Jember ya Pak ya? Betul, di Jember, kasusnya ya? di Jember kasusnya. Oke, sangat Dia terima melakukan kasih. transaksi pembelian laptop melalui sosial media, ya. Terus melalui platform digital itu dia kena tipu dan dia melaporkan. Ya sesuai dengan itu tadi, dia datang ke lembaga jasa keuangan tempat dia melakukan transfer dana, terus dia datang ke APH. Nah, setelah itu udah dia mantau dari laporan dia sudah buat. Ya, awalnya dia sudah ada agak-agak hopeless ya, gitu loh. Waduh, ini kok sudah 1 pekan belum kembali, agak udahlah. Gitu. Nah, pekan berikutnya ya dapat notifikasi dari mobile bankingnya ada dana masuk. Ada dana masuk. Dan dicek Berapa persen, Pak? dicek jumlahnya itu 100%. 100% kembali. 100%. Nah, ini Salah satu. menurut saya ini luar biasa, artinya ini penting ya untuk kita sampaikan kepada semua masyarakat. Untuk apa? Untuk meningkatkan optimisme bahwa kalau kita ya mau melakukan tahapan-tahapan tadi, itu tidak menutup kemungkinan loh dana kita kembali itu 100%. Yang penting itu cepat ya, cepat kita bertindak, tidak panik, dan langkah-langkah tadi yang saya sampaikan itu bisa dilakukan. Nah, saya tambahkan sedikit. Ya. Mbak Ani, tadi kan bicara mengenai data di nasional. Nah, khusus di wilayah kerja OJK di Sekar Kijang, itu jumlah pelaporan yang kami terima khusus di wilayah Sekar Kijang itu mencapai 9.482 laporan. Cukup banyak ya Pak ya? Ya, yang paling banyak dari Jember. Dari Jember itu 3.380 laporan atau 40,62%. Ya. Terbanyak kedua dari Banyuwangi, itu ada 3.170 laporan atau sebesar 33,62%. Berikutnya Lumajang ada 1.083 laporan atau 11,49%. Situbondo 712 laporan atau 7,55%. Dan terakhir Bondowoso ada 633 laporan atau 6,71%. Nah, itu di wilayah seluruh Sekar Kijang. Ya otomatis ini sudah mencerminkan sebetulnya memang kenapa kok Jember yang paling tinggi, Banyuwangi yang paling tinggi, memang ini kan pusat-pusat perekonomian ya. Betul. Karena kalau kita bicara pusat perekonomian, maka transaksi keuangan akan semakin banyak di wilayah tersebut. Termasuk risikonya juga semakin tinggi, kan gitu ya. Korbannya juga potensinya semakin banyak di wilayah-wilayah tersebut. Tapi OJK pastinya tidak pernah lelah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar selalu waspada. Betul sekali Mbak Ani. Dan tadi kan kita bicara Pak, selain penipuan, kita kan juga mengenal yang namanya investasi. Tapi di luar sana tidak menutup kemungkinan. Terkadang ketika kita punya keinginan untuk meningkatkan income, kita terjebak yang namanya investasi bodong. Nah, mungkin ada tips dari Bapak yang bisa disampaikan sih bagaimana caranya agar kita bisa membedakan kalau kita berinvestasi itu kita benar-benar berinvestasi secara legal, bukan ke yang investasi bodong. Ya, betul. Jadi tepat sekali Mbak Ani. Investasi bodong atau investasi ilegal ini merupakan salah satu. Ya, 3 besar ya. 3 besar khususnya terkait dengan nominal, jumlah nominal kerugian. Nah, memang kita itu tidak bisa dalam tanda kutip memberantas ya segera semua
investasi bodong yang ada di masyarakat, yang ditawarkan kepada masyarakat. Karena di era sekarang ini lagi-lagi kembali ke digital. Yang namanya tawaran investasi itu bukan hanya dilakukan secara langsung kepada para konsumen, tapi banyak dilakukan secara tidak langsung melalui media sosial. Iya, kita diborbardir lewat pesan-pesan di media sosial kita. Di media sosial kita ya banyak yang sampai melibatkan influencer segala macam untuk meyakinkan kita. Nah, tadi Mbak Ani sudah sempat bicara mengenai legal. Betul. Kalau kita memang ingin berinvestasi, ya, kita harus perhatikan 2L. Apa itu, Pak? 2L? Ya, yang pertama udah disebut tadi, legal. Legalitas dari perusahaan atau pihak yang menawarkan kesempatan investasi kepada caranya kita. untuk mengecek legalitas lembaga jasa keuangan itu pertama dicek dulu dari badan hukumnya. Badan hukum. Ya, kalau misalnya dia memiliki badan hukum yang memang diakui, ya, yang memang kayak seperti PT atau koperasi, ya, oke, berarti sudah oke. Badan hukum. Yang kedua, izin usaha. Izin usaha. Ya, kalau PT itu kan, ini izin usahanya kemana? Izin usaha untuk pertambangan, izin usaha untuk perdagangan, atau izin usaha untuk keuangan. Nah, izin usahanya kita pastikan, oh benar, izin usahanya sesuai. Tuh. Nah, baru berikutnya kita L yang kedua. Logis, legal, logis. Gampang ya, legal dan logis. Logis ini kita pastikan bahwa sebetulnya imbal hasil yang dia tawarkan itu logis, ya, tidak berlebihan, tidak terlalu tinggi. Oke, berarti kalau ada orang yang menawari investasi ketika dalam sebulan bisa dapat untung 300%, itu harus waspada dulu. Waspada, jangankan 300%. Dia setiap bulan dapat keuntungan 20% aja harusnya bertanya-tanya. Tidak logis. Betul. Apa iya sekarang ini? Zaman now gitu ya. Lebih tinggi dari bunga perbankan. Jauh lebih tinggi dari bunga perbankan gitu. Apakah iya? Tuh. Nah, itu kita harus curious ya. Intinya kita harus curious. Bener gak sih bisa dapat 20%? Bayangin ini. Kita misalnya investasi 100 juta. Per bulan kita dikasih 20%. Artinya kita dapat 20 juta dong per bulan. Ya. Nah, memang betul, bulan pertama kita dikasih 20 juta, bulan kedua kita dapat lagi 20 juta, sampai bulan ketiga kita masih konsisten 20 juta, semakin yakin kan kita, beneran ini, invest lagi, tambahlah 100 juta lagi. Sering terjadi betul, kayak gini, Pak. ngajak teman-temannya, ngajak saudara-saudaranya, ayo, ini investasi keren ini, dapat sekian gitu. Nah, ketika bulan keempat nggak dapat. Nah, jadi sebetulnya 60 juta, 20 juta kali 3 yang kita terima itu ya uang kita sendiri. 100 juta itu 60 juta dibalikin, 40 juta dibawa lari kan gitu. Belum lagi kita sudah sempat top up ya tadi ya gitu. Wah, lebih gede lagi yang kita kerugian kita. Loh, Pak, cerita-cerita seperti ini, Pak. Sering kejadian. Jadi intinya itu ya, Pak ya, legal, logis ya. Jadi korban investasi ilegal itu bukan hanya orang yang tidak paham. Banyak orang-orang pintar, profesor, ya, doktor, ya kan, profesional, bahkan orang-orang yang bekerja di lembaga jasa keuangan ini, bankers, ya kan, segala macam, itu malah menjadi korban dari investasi ilegal. Problemnya apa? Greedy. Keserakahan. Jadi susah ya. Keinginan untuk bisa mendapatkan dengan cara instan juga yang besar. Betul. Manusiawi sih. Iya, betul. Ketika kurang waspada, ya rugi sendiri ya, Pak ya. Ya, jadi logika kita udah tertutup oleh rasa greedy, keserakahan. Wah, kita pengen dapat lebih banyak lagi segala macam gitu. Oke, Pak, penasaran, tadi kan Bapak nyinggung nih. Ada kalanya kan kita tidak jarang melihat bahwa para pelaku penipuan itu kerap kali menggunakan artis terkenal, influencer, ngaku-ngaku sudah punya legalitas dan izin dari lembaga tertentu. Misalnya udah nama OJK dicatut, sudah terverifikasi di OJK nih, terdaftar di OJK nih. Nah, bagaimana cara masyarakat ini agar mewaspadai hal-hal yang seperti itu, Pak, ketika mencatut OJK, mencatut artis besar kayak gitu, Pak? Betul. Jadi yang pertama, untuk memastikan bahwa perusahaan investasi itu apakah benar-benar yang legal atau tidak, atau paling gampang sih, ini termasuk yang ilegal atau enggak, itu aja. Nah, OJK secara rutin berkala merilis ya perusahaan-perusahaan investasi, ya platform-platform investasi yang sudah ditetapkan ilegal. Oke, yang ilegal ini, Pak. Yang ilegal. Yang tidak boleh diakses. Yang tidak boleh. Jadi
pertama kali ketika kita dapat tawaran investasi, ya cek dulu aja. Oke. Apakah perusahaan yang menawarkan investasi tersebut masuk dalam daftar atau list perusahaan yang ilegal dalam hal investasi. Dicek aja, oh ternyata masuk. Nah, kita ada itu di website OJK ada. Kita rutin ya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali dirilis. Ini yang ilegal. Nah, gitu. Itu yang pertama. Jadi, kalau misalnya memang dia sudah masuk daftar itu, ya udah kita jangan pernah berinvestasi di sana. Tawaran-tawaran itu jangan pernah kita terima. Itu yang harus kita lakukan. Nah, berikutnya kita harus pahami itu bahwa modus-modus investasi yang ilegal itu sudah pasti banyak menjanjikan keuntungan-keuntungan yang tadi saya singgung, tidak masuk akal, tidak logis, ya. Sehingga dari awal meskipun kita lihat belum ada di listnya OJK, tapi ini ketika tergiur, ini udah nggak masuk akal nih, udah nggak masuk akal nih, maka ya udahlah sebaiknya kita hindari aja. Itu yang menurut kami seperti itu. Oke, Pak, ada yang penasaran nih. Tadi kan OJK sudah merilis daftar-daftar perusahaan investasi yang ilegal atau investasi bodong. Nah itu terus akhirnya mereka itu dapatkan sanksi atau enggak sih Pak? Atau kemungkinan kalau ini udah ditutup misalnya dia mengatasnamakan PTA, udah terdeteksi, udah ada laporan kalau ini ternyata penipu, akhirnya kan diblokir sama OJK. Apakah itu akhirnya ada tindak lanjut atau bisa nggak kalau yang bersangkutan tuh nanti bikin PT yang lain, betul, yang lain, ya gitu. betul. Itulah repotnya ketika kita bicara dunia digital saat ini ya. Jadi yang namanya investasi ilegal tadi, yang utamanya ya, menggunakan platform digital itu ibaratnya kita sudah tutup 100 hari ini, besok lahir 200 gitu. Karena semakin mudah kalau kita bicara digital ya. Digital itu semakin mudah membuatnya. Maka semakin cepat juga akan muncul kembali. Oleh karena itu yang paling penting adalah kesadaran oleh masyarakat bahwa yang bertanggung jawab atas keselamatan dana mereka ketika kita bicara konteks investasi adalah mereka sendiri. Mereka harus aware, mereka harus paham bahwa yang namanya tadi logis dan legal itu harus menjadi patokan utama. Saringan utama. Jangan peduli kalau misalnya ada influencer tadi disinggung tuh. Influencernya banyak yang menawarkan, meyakinkan gitu. Ya, itu jangan lihat itu lagi. Pokoknya nama OJK. Jangan betul. Banyak. Mohon maaf, itu betul fakta. Iklan-iklan dari perusahaan-perusahaan investasi yang ilegal itu banyak itu. Mencatut nama, ada diawasi OJK. Saya pernah ketemu case-nya itu malah lengkap itu OJK, BI, Bapepti. Ini perusahaan investasi apa nih, lengkap banget kan gitu. Ada BI, Bapepti juga. Kita cek, waduh ternyata betul ilegal itu. Kita laporkan segera kan gitu. Dan mereka berani terang-terangan pasang iklan billboard besar gitu. Wah, ini luar biasa. Seterang-terangan itu, tapi memang itu yang tadi berbasis platform digital ya. Lagi-lagi kalau kita bicara platform digital itu ya kita bisa tutup sekarang, besok tidak menutup kemungkinan sudah lahir kembali dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, pesan saya kembali lagi kepada kita semua konsumen ya, kepada masyarakat, hati-hati ya. Pastikan 2L tadi ya, logis dan legal itu selalu menjadi filter, itu selalu menjadi pedoman kita untuk menentukan kita akan melakukan investasi atau tidak. Oke, setuju sih Pak. Jadi meskipun ada OJK, meskipun sudah ada program IASJ, tapi kalau dari kitanya memberi kesempatan dan memberi ruang untuk tidak waspada dan sembrono, bisa jadi kemungkinan untuk kita menjadi korban penipuan juga tetap ada. Betul, ya. betul Bang. Oke Pak. Terakhir Pak, mungkin pesan Pak Aris kepada masyarakat, Sobat KIS semua yang menonton, agar kita tidak menjadi korban penipuan digital itu harus melakukan apa Bapak? Oke, ada beberapa hal ya yang patut kita pastikan kita paham ya, supaya kita tidak menjadi korban penipuan digital. Yang paling simpel adalah saring sebelum sharing. Ya. Oke, saring sebelum sharing. Nah, kita filter dulu tuh. Terus cek sebelum transfer. Kita pastikan lagi nih. Terus jangan mudah tergiur ya. Tadi masalah
diiming-imingi imbal hasil yang tinggi semuanya itu. Karena hampir semua penipuan, khususnya penipuan digital itu memanfaatkan kelengahan kita, ya, kepanikan kita, juga termasuk keinginan kita untuk mendapatkan keuntungan besar, terutama secara instan ya. Betul, betul. Orang pengen kaya secara instan kan gitu, pengen dapat uang banyak secara instan. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, beberapa hal yang ingin kami himbau kepada seluruh masyarakat. Jadi yang pertama, jangan mudah membagi identitas diri. Data pribadi ya, jadi kayak data-data yang ada di kartu identitas kita, termasuk data-data keuangan seperti PIN, password, OTP, ya, CVV di baliknya kartu, itu jangan mudah kita bagikan, jangan mudah kita share. Ya, apalagi kalau mengatasnamakan kami dari lembaga keuangan yang diawasin oleh OJK segala macam. Nah, terus selalu kita coba melakukan verifikasi atas segala informasi yang kita terima. Kalau ada telepon ngaku-ngaku, atau ada pesan yang kita terima ngaku-ngaku, ada tautan-tautan yang mencurigakan, nah kita harus pastikan ya kebenaran informasi tersebut. Ya, kita cari sumber-sumber resmi yang bisa kita andalkan untuk melakukan konfirmasi sekaligus klarifikasi. Nah, berikutnya pastikan kita selalu menggunakan layanan jasa keuangan yang legal. Legal artinya itu diawasi oleh OJK, berizin dan diawasi oleh OJK, baik itu untuk investasi maupun dalam rangka mendapatkan pinjaman. Ya, karena kita tahu nih, kalau kita bicara pinjaman online nih ya. Ya. Ini ada yang legal, ada yang ilegal. Makanya kita bicara pinjol itu kalau kami sudah menegasikan, membedakan. Untuk pinjaman online yang berizin dan diawasi, dalam hal ini adalah sudah legal, itu kita sebut pindar atau pinjaman daring. Pinjaman daring. Nah, untuk yang tidak berizin dan tidak diawasi oleh OJK, kita sebut pinjol, pinjaman online. Nah, sampai dengan saat ini ada 94 platform pinjaman daring yang sudah resmi berizin dan diawasi oleh OJK. Nah, di luar itu pinjol yang tidak ilegal, yang tidak legal. Nah, kalau yang pinjol yang tadi yang ilegal tadi itu pertama dari suku bunganya udah jauh lebih tinggi. Ya, karena yang legal pindar tadi itu sudah dibatasin, ada POJK yang mengatur itu. Nggak boleh lebih dari sekian. Terus yang ilegal pinjol tadi dia cara melakukan penagihan segala macam itu tidak ada kode etik yang diterapkan. Kalau yang pindar kita pastikan karena diawasi ya, karena diawasin, tidak boleh melakukan penagihan di luar jam kerja, tidak boleh melakukan penagihan kepada pihak-pihak lain yang ada dalam kontak gawainya segala macam. Nah, itu nggak boleh. Kalau ada pelanggaran pasti kita tindak secara tegas. Ya, jadi baik itu investasi maupun untuk pinjaman, pastikan yang kita akses adalah yang legal. Oke. Nah, berikutnya waspadai tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Ya, udah tinggi, singkat pula. Nah, itu udah pasti udah. Jangan sampai logika kita kalah. Itu tadi keinginan kita yang keinginan kita untuk mendapatkan yang lebih. Terus jangan sembarangan mengklik atau mengunduh file dari sumber-sumber yang tidak kita kenal. Ya, karena tadi kalau kita bicara phishing itu kan di email kita, di pesan WhatsApp kita, di SMS segala macam itu banyak, dan itu semua ujung-ujungnya kalau kita sudah mengklik atau mengakses, risiko data kita dicuri itu akan semakin besar itu. Sampai dengan nanti mengambil alih perangkat kita, ya kan, transaksi-transaksi yang mereka bisa lakukan tanpa pengetahuan kita ketika kita sedang tidur, ketika kita sedang naruh gawai kita atau gadget kita. Terus yang berikutnya, apapun fitur-fitur keamanan yang ada di perangkat elektronik kita aktifkan. Ya, jadi bukan kita parno, tapi memang ini merupakan cara atau strategi kita untuk memitigasi risiko. Ya kan? Ya, itu yang harus kita pastikan bahwa kalau misalnya bicara mengenai autentifikasi dua faktor, nah itu ya kita pasang aja semuanya, yang biometrik, yang pakai PIN segala macam. Nah, itu terus sandi, password atau PIN di gawai kita itu kita harus lakukan perubahan atau pengkinian secara berkala. Oke. Dan yang tidak penting, yang tidak kalah penting adalah mari kita sama-sama berjuang ya meningkatkan
literasi keuangan. Oke. Nah, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga, teman-teman, kerabat, dan saudara kita. Kalau saat ini Mbak Ani, saya dan sahabat-sahabat atau rekan-rekan yang mengikuti podcast ini tahu mendapatkan insight, ya, maka segera sampaikan informasi ini kepada semua rekan-rekan kita, baik itu yaitu di keluarga, adik, kakak, orang tua, ya, mungkin tetangga, ya, teman bermain, teman sekolah, teman kuliah. Kita kasih informasi. Agar apa? Agar tidak ada lagi yang menjadi korban penipuan atau scamming. Dan apabila ya ini sudah terpaksa nih jadi korban, ya, korban penipuan tadi, jangan panik dan segera lakukan langkah-langkah untuk mengurangi potensi kerugian, ya. Lakukan pelaporan, ya, baik ke lembaga jasa keuangan maupun ke IASC, segera dihubungi. Karena semakin cepat kita melakukan pelaporan, maka akan semakin besar potensi kita mendapatkan kembali dana yang sudah kita sudah hilang, ya, sudah keluar, ya, gitu. Dan waspada adalah benteng pertama. Cepat melapor dan langkah terbaik ketika kita menjadi korban penipuan. Oke, keren banget Bapak, dan ini sangat bermanfaat Bapak. Yes. Karena benar banget, seringkali ketika kita sudah dalam posisi korban, kita bingung, kita sudah ke distraksi dengan masalah yang baru saja kita alami sehingga nggak ngerti harus berbuat apa. Dengan podcast seperti ini, ada banyak edukasi yang diberikan OJK. Semoga saja harapannya ini membuat masyarakat semakin paham. Satu, waspada dulu, ya, terkait dengan modus-modus penipuan digital. Kemudian yang kedua, tahu, ngerti, paham bagaimana apa yang harus dilakukan ketika menjadi korban penipuan seperti yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Aris. Dan ingat, Sobat K, tadi sudah disampaikan, jangan gampang tergoda dengan iming-iming keuntungan besar dan instan, dan pastikan ketika kita bertransaksi keuangan di lembaga jasa keuangan yang resmi dan juga legal. Terima kasih banget Pak Aris. Sama-sama Mbak Ani. Banyak banget ilmu yang bisa kita dapat, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi untuk bisa mengedukasi masyarakat. Senang sekali bisa berbagi, ya. Oke, luar biasa Sobat K. Sekian dulu podcast dari kami. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk memberikan insight dan juga edukasi yang bermanfaat kepada Sobat K dan masyarakat di Indonesia pada umumnya. Oke, dari saya salam terakhir adalah tetap waspada, tetap cerdas, dan salam literasi keuangan. Terima kasih.